populasi awam yang tidak hamil atau bahkan populasi laki-laki, di mana kita perhatiannya tidak hanya pada ibunya, tetapi juga ada bayinya. Dan juga ternyata kalau sudah tertular, nah ini berbeda dengan dampaknya itu sangat berbeda dengan yang dialami oleh ibu-ibu yang tidak hamil. Jadi resiko tertularnya sama dengan populasi awam, tapi kalau sudah kena, nah manifestasinya dan progresivitas dari penyakitnya itu bisa sangat berbeda gitu. Makanya dalam membahas infeksi COVID itu ke populasi ibu hamil ini memiliki tempat yang khusus gitu. Ya, karena juga kalau misalkan ada gejala gitu ya, gejala ringan sampai sedang, mungkin tidak ada tindakan urgensi yang harus dilakukan. Tapi kalau hamil, apalagi sudah semester ketiga, nah ini ya, nggak bisa lagi kita memikirkan hanya diobati saja, tapi harus ada tindakan nih. Gimana nanti melahirkannya? Gimana nanti sesarnya kalau memang harus sesar? Nah ini menambahkan satu masalah yang cukup berat gitu. Yang paling penting adalah bagaimana cara mencegah diri kita untuk terinfeksi. Bahwa setiap hari selalu ada ibu hamil yang terinfeksi COVID-19. Ini sangat berbeda, jauh berbeda kondisinya dengan first wave pandemi COVID-19 gitu ya. Dulu ya sampai sebelum bulan Mei itu saya tidak pernah sama sekali, saya bilang ya tidak pernah sama sekali, teman-teman saya juga begitu, menerima konsulan dari pasien yang menyebutkan, dokter saya panas, saya batuk pilek. Ini gimana ya dok? Dokter saya panas tinggi. Dokter saya nggak bisa cium lagi. Dokter, suami saya kemarin positif dan saya saat ini ada gejala. Dan seterusnya. Ini mulai mengalir setiap hari masuk ke rumah sakit atau bahkan ke kontak kami gitu ya. Nah ini kita rasakan betul. Nah, kalau yang masih di rumah aja semua pada seperti ini, di mana kami juga sangat terbatas sekali untuk bisa membantu, karena kita juga nggak bisa gitu ya. Kalau rumah sakitnya penuh, kita juga tidak bisa memaksakan. Karena rumah sakit yang overload, itu akhirnya juga menyebabkan patient safety-nya juga terancam gitu. Jadi jangan lagi berpikir, kalau nanti saya sudah kena, saya harus kemana? No, itu sudah terlambat. Jadi yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara memutus rantai transmisi COVID-19-nya. Ya. Jadi kalau memang daya tahan tubuh ibu itu baik, imun supportnya selama hamil itu baik, maka chance-nya untuk bisa tertular COVID-19 itu sama seperti yang tidak hamil harusnya. Nah, tetapi manifestasi klinis dan perburukan bisa terjadi lebih tinggi dan lebih cepat pada ibu hamil dibandingkan dengan yang tidak hamil. Ini dok, kalau saya kena COVID gitu ya, itu sangat tergantung dengan kondisi ibunya. Ya, secara otomatis kalau ibunya gejalanya berat gitu ya, sampai hipoksia berat, kekurangan oksigen sangat berat, otomatis itu juga akan dirasakan oleh bayinya. Jadi saya katakan di sini resikonya bisa sampai bayi meninggal dalam rahim. Ibu-ibu ini tuh adalah ujung tombak dari generasi loh ya. Jadi kita dikatakan bahwa empowering women, empowering nation. Betul gitu ya. Karena kalau kita memperkuat kualitas kehamilan ibu, memperkuat kualitas, meningkatkan kualitas dari kesehatan reproduksi perempuan, maka tentu saja generasi yang dilahirkan juga akan berkualitas gitu ya. Dan ini adalah modal dasar utama dari pembangunan sebuah negara. Jadi ibu hamil ini memang harus diperhatikan betul. Faktanya adalah, jadi yang itu ternyata mitos gitu ya. Faktanya, kontak tatap muka tanpa masker dengan jarak 1 meter itu sudah kontak erat. Nggak pakai sentuhan, nggak pakai tos, nggak pakai tepuk-tepuk pundak gitu ya. Itu sudah kontak erat. Dalam jangka waktu akumulasi 15 menit selama 24 jam. Makanya kalau saudara kita datang gitu ya, padahal cuma sebentar kok itu ya, gitu ya. Nggak sampai seharian di rumah, paling cuma siang sampai sore gitu. Kemudian sentuhan fisik jelas. Menggunakan atau menyentuh barang atau permukaan bersamaan. Lah ini yang kita sulit ya gitu. Jadi masalahnya adalah
kita nggak tahu nih gitu. Orang-orang selain kita sendiri ini, selain saya sendiri pun nggak tahu gitu ya. Dalam saat ini itu saya positif atau enggak, itu sebenarnya nggak ada yang tahu gitu kan ya. Yang kita tahu pada saat ini kita tidak bergejala, kita tidak ada kontak erat. Itu yang kita nggak boleh denial. Kalau kita ada kontak erat, satu hal yang harus dipegang, jangan denial. Nah, karena denial itu akan membawa pada keterlambatan. Jadi idealnya adalah pada saat satu orang diketahui terkonfirmasi COVID-19, maka itu harus dilacak kontak eratnya sama siapa saja selama periode inkubasi dari infeksi COVID-19. Gitu ya. Saya 6 hari yang lalu swab hasilnya negatif, Dok. Nggak mungkin saya sekarang positif gitu ya. Pada saat itu beliau ada keluhan, batuk, pilek, panas, kemudian kita sarankan untuk swab dulu. Kan seperti itu ya. Akhirnya ada timbul kemarahan, kecewa, protes begitu ya. Nah, inilah yang menjadi masalah untuk kami sebenarnya di bidang kesehatan gitu ya. Dan ini harus disadari oleh setiap orang ya. Jadi bisa saja tertular virus COVID-19 beberapa menit setelah pengambilan swab kalau kita tidak prokes dengan baik. Jadi prinsip pertama sebenarnya sebelum kita memikirkan tambahan apa yang harus kita dapat gitu ya, kewajibannya dulu dilakukan, dicukupkan gitu. Artinya kita harus ingat nggak COVID pun orang hamil itu kebutuhannya sudah berbeda dengan yang tidak hamil kan gitu ya. Tentang asupan nutrisinya, makronutrien, mikronutriennya, itu dulu dicukupi. Gitu ya. Bahkan secara penelitian, tidak 100% ibu hamil itu tercukupi nutrisinya. Nah, jadi jangan kesusu bengong gitu, saya mesti pakai suplemen apa. Nah, sayur, buah, dan kacang-kacangan. Sebenarnya yang disarankan itu untuk populasi COVID umum pun ya, untuk populasi umum maksudnya bukan ibu hamil aja, itu memang disarankan untuk mengurangi makanan-makanan yang diproses dengan pengawet gitu ya. Jadi lebih diutamakan makanan-makanan yang diproses singkat. Kalau sayur itu rebus atau ditumis itu dengan singkat, tidak terlalu lama. Buah-buah juga harus lebih ditingkatkan, kacang-kacangan. Kemudian kecukupan makronutrien dan mikronutrien. Nanti akan saya singgung sedikit aja yang penting-penting tentang makro dan mikronutrien ini. Kemudian minum air putih dalam jumlah yang cukup. Minimal 2 liter sehari, itu 8 atau 10 gelas sehari. Ini berkali-kali tidak capek-capeknya saya ingatkan, nggak hamil aja itu kadang kita tuh nggak sadar kalau kecukupan cairan kita kurang. Apalagi lagi hamil gitu ya, apalagi udah trimester 3, udah engap, udah perut kerasa penuh, begah gitu ya. Jadi kalau kita hitung, itu kadang-kadang secara nggak sadar kita cuma 4 gelas, 5 gelas sehari gitu ya. Jadi harus dihitung betul. Kemudian yang paling penting ya, makan di rumah aja gitu. Sebisa mungkin hindari makan di luar. Jangan, sekarang saya bilang makan di luar jangan, dine in jangan. Kalau perlu membeli di luar, ya take away atau online gitu ya, delivery. Nah, itu pun juga harus diamankan dulu gitu ya. Jadi dipanaskan dulu lebih aman. Ibu yang tidak hanya kesulitan makan di trimester 1, itu terbawa sampai trimester 3, ada yang seperti itu. Tetap mual muntah berlebihan walaupun diperiksa ternyata laboratoriumnya normal semua gitu ya. Itu bisa difikirkan penambahan suplementasi multivitamin tadi ya. Tapi yang untuk sebenarnya yang harus ditingkatkan itu adalah pada pandemi COVID ya, itu adalah vitamin D, zat besi, asam folat, B12, kalsium, dan zinc. Ini sebenarnya pada nggak pandemi pun ini harus diperhatikan gitu. Cuman kalau pada kondisi khusus di mana kita kontak erat, kita dalam lingkungan yang beresiko, maka suplementasi ini bisa dipikirkan untuk ditambahkan gitu ya. Gejalanya sebenarnya apa gitu ya? Gejala ringan itu seringnya seperti gejala hamil pada umumnya. Hamil yang normal gitu kadang-kadang. Batuk, ini ibu hamil ya sering gitu ya.
nyeri tenggorokan itu ya akan sering. Lemas, letih, apalagi kalau memang ada anemia, ini juga sama gitu. Kemudian nyeri kepala, nyeri otot, wah ini sehari-hari saya dok, gitu kan ya. Nah, ini artinya harus lebih diwaspadai lagi kalau memang kita ada kontak gitu ya. Kalau ada kita kontak, apalagi kontak erat. Nah, ini jangan sepelekan gitu. Jangan enggak wong aku kemarin cuma gini. Jangan denial. Itu intinya. Jadi jangan denial itu apa ya? Denial itu kayak ngayem-ngayemi diri sendiri gitu. Udah kerasa batuk, pilek, perasaan udah mulai nggak terasa, tapi denial, dipendam sendiri, nggak bilang ke siapa-siapa, takut nggak boleh ke rumah sakit, takut nggak boleh kontrol. Jangan begitu, karena satu, takutnya akan progres penyakitnya. Yang kedua, akan berbahaya untuk orang-orang di sekitar kita. Gitu. Vice versa, timbal balik gitu ya. Jadi diri sendiri harus berpikir seperti itu. Jangan sampai saya ini progres infeksinya tapi nggak ketahuan. Jangan sampai saya menularkan ke orang-orang terdekat saya. Orang keluarga yang lain pun harus begitu. Asalkan kita semua punya perasaan yang sama seperti ini, kita akan bisa saling menjaga kok gitu. Kita akan selalu termotivasi untuk bisa menjaga prokes kok gitu loh. Tapi susahnya kalau masih egois masing-masing ya, masih mengutamakan kenyamanan diri sendiri, masih mengutamakan kesenangan diri sendiri, keinginan diri sendiri, itu yang susah ya. Nah, terus di pikirannya itu ya, ini bukan mengeneralisasi, tapi ada gitu. Ya, saya harus ngerokok, dok. Saya enggak bisa kalau enggak ngerokok. Saya ini dinasnya, dok, waktunya tuh lama, nggak mungkin saya nggak makan. Nggak mungkin nggak makan memang, tapi untuk makan di mana tidak ada orang lain itu masih mungkin, gitu ya. Kita nggak boleh dalam situasi seperti ini kita jangan mengutamakan kenyamanan, keegoisan, keinginan gitu. Nggak enak memang gitu ya mendengar ini, cuman ya itu bisa merugikan diri sendiri dan keluarga tercinta gitu. Kemudian gejala sedang. Gejala sedang itu sudah sakit dengan komplikasi. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda infeksi yang pneumonia, kita nggak tahu ya, pneumonia itu hanya bisa terdiagnosis dari pemeriksaan fisik gitu kalau kita sudah dengar suara parunya pakai alat itu, stetoskop, atau dengan foto dada. Bahkan pada saat diperiksa stetoskop itu nggak ada suaranya sama sekali yang menunjukkan pneumonia, foto toraks itu sudah bisa positif. Jadi kalau ada yang disarankan untuk ini harus foto dada Pak gitu, ini harus foto dada Bu, tapi jangan terus menolak dengan alasan bahwa saya nggak ada masalah sesak kok gitu. Justru itu harus terdeteksi secara dini supaya tidak terlambat. Kemudian apalagi kalau sudah gejala berat gitu ya, kalau sudah nafasnya itu bisa dihitung sendiri gitu ya. Jadi satu kali nafas itu inhale dan exhale itu satu kali. Jadi ditarik nafas, kemudian keluarkan, itu satu kali. Dihitung dengan kita biasa, nggak usah ditahan, nggak usah dicepetin gitu ya. Dengan kita bernafas biasa, dibantu hitung oleh orang lain. Kalau sudah lebih dari 20 kali per menit sebenarnya, itu kita harus waspada. Nah, kalau sudah lebih dari 30 menit, kemudian kita punya oximetri ya. Saya percaya itu dijual bebas sekarang. Oximetri itu bukan satu hal yang aneh untuk masyarakat kita, sudah ya. Jadi banyak jual di Shopee, Tokopedia, luar biasa. Itu kalau saturasinya sampai 90% ini saya bilang sekarang ya, 90%, bahkan kurang dari 95%, itu harus dimonitor ketat. Kalau terjadi perburukan gradual, penurunan gradual, segera ke rumah sakit gitu ya. Oke, tadi pengetahuan tentang gejalanya. Jadi keywordnya dari gejala itu adalah jangan denial, jangan egois, dan kita harus terus meningkatkan kewaspadaan kita. Gitu ya. Bagaimana bahwa denial itu bisa membawa keburukan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita, dan pandemi ini nggak akan berhenti. Itu sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita
nggak berhenti untuk bersikap denial dan egois dan tidak peduli pada orang lain, pandemi ini nggak akan selesai. Jadi kalau kita ingin aman di sebuah rumah sakit, kita pun harus memberikan partisipasi dengan mau dilakukan swab. Walaupun swab antigen ini sebenarnya minimal loh ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahkan swab PCR itu tidak 100% menunjukkan bahwa itu betul-betul negatif. Dan PCR itu sebenarnya, jadi banyak yang protes ini kemarin ya, sebelumnya tuh PCR tuh berlaku untuk 1 minggu loh dok. Kok sekarang jadi 3 hari? Kenapa ini dok? Gitu. Kan saya jadi tambah pusing ini. Ini saya kemarin sudah swab seminggu yang lalu. Terus sekarang diubah jadi 3 hari gitu ya. Sebenarnya ya dua-duanya itu tidak memadai kalau saya bilang ya secara teoritis. Bahwa PCR itu betul-betul menggambarkan situasinya dan betul-betul bisa dipakai untuk pegangan sebenarnya real time pada saat itu juga gitu di PCR. Dan itu memang di negara kita masih sangat sulit gitu, tidak memungkinkan untuk dilakukan seperti itu. Ya, 3 hari itu sudah cukup permisif sebenarnya ya. Kalau di luar negeri itu sudah dilakukan real time pada semua pasien. Satu pendamping persalinan dan tidak bergantian, tidak ada excuse. Jadi jangan berpikir bahwa mungkin gara-gara saya BPJS ya begini ya. Tidak, sama sekali. Baik, sampai mulai dari yang BPJS sampai yang bayar pribadi, VVIP, suite, sama semua. Tidak ada pengecualian. Saya sering diminta begini ya, dok boleh nggak ya gitu saya bergantian, karena saya ini 1, 2, dan lain hal. Kami tidak bisa gitu. Bukan karena kami bersedia kok dok di swab PCR dua-duanya, tapi harus bergantian karena ada yang harus nemenin di rumah dulu, nanti balik ke sini lagi gitu dok. Tetap kami tidak bisa mengambil resiko seperti itu gitu ya. Pasti rumah sakit manapun, tempat bersalin manapun, pasti kalau yang betul-betul memikirkan ini pasti tidak bisa mengambil pengecualian seperti itu gitu ya. Kehamilan itu ada kehamilan resiko rendah dan ada kehamilan resiko tinggi. Tidak ada kehamilan yang tidak beresiko, itu nggak ada. Jadi kita pembagiannya itu hanya kehamilan resiko rendah dan kehamilan resiko tinggi. Nah, pada kehamilan resiko rendah gitu ya, atau yang mungkin dipahami oleh ibu-ibu itu yang nggak ada faktor resiko sama sekali. Jadi nggak ada tekanan darah tinggi, umur ibunya juga masih kurang dari 35 tahun. Intinya kata dokter saya normal-normal aja. Itu adalah kehamilan resiko rendah. Nah, itu disarankan juga sudah mulai membatasi kunjungan ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan gitu ya. Itu dibatasi, disarankan itu 3 kali kunjungan. Yang pertama itu pada usia kehamilan sekitar 13 minggu. Ya. Karena satu itu bisa, jadi intinya tuh pembatasan itu bukan akhirnya kita skip pemeriksaan, kita bisa miss untuk mendeteksi sesuatu, bukan, tapi sebenarnya prinsipnya itu mengumpulkan semua pemeriksaan yang mungkin dilakukan di satu waktu gitu loh, sehingga nggak harus bolak-balik gitu ya. Jadi yang pertama itu pada 13 minggu tadi itu bisa untuk bertujuan untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama untuk menentukan usia kehamilan yang betul. Yang kedua untuk menentukan jumlah janinnya berapa. Kemudian untuk menentukan kehamilannya itu di dalam atau di luar gitu ya. Kapan kita harus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Nah, di luar itu memang tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang disarankan untuk kontrol lebih sering bila pasiennya memang punya resiko yang lain. Misalkan ibu-ibu dengan hipertensi, ibu-ibu dengan obesitas, ibu-ibu dengan riwayat obstetri yang buruk. Obstetri yang buruk itu riwayat kehamilan sebelumnya mungkin bayinya meninggal, kemudian keguguran berulang, kemudian juga pada saat evaluasi ternyata kita lihat ada kemungkinan cacat pada bayi, kemudian kita lihat ada kemungkinan hambatan pertumbuhan janin gitu ya. Jadi dokternya atau bidan
itu pasti ada pertimbangan sendiri untuk kalau bidan untuk dirujuk ke rumah sakit itu pasti ada pertimbangan sendiri, atau dokternya untuk menyarankan kontrol lebih sering itu juga pasti ada pertimbangan sendiri. Nah, kemudian juga apa yang membuat kita di luar waktu-waktu yang tadi diwajibkan 3 kali itu, atau di luar waktu-waktu yang disarankan oleh dokternya untuk kontrol, itu kita harus ke rumah sakit. Nah, yang pertama, kalau ada tanda perdarahan. Perdarahan pada usia kehamilan berapapun, itu harus diperiksa gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada keluhan yang lain yang tidak seperti biasa, misalnya keluhan sesak, nyeri kepala yang berlebihan yang dipakai istirahat tidak hilang, dipakai untuk anti nyeri ringan juga tidak hilang, harus segera ke rumah sakit, gitu ya. Kemudian kalau ada demam tinggi, ya, jadi kalau ada demam tinggi itu harus memeriksakan diri dimanapun di fasilitas kesehatan terdekat, itu harus diperiksa dan harus mau untuk di screening gitu ya. Jadi harus mau dilakukan pemeriksaan swab gitu. Jangan nanti gini, panas di rumah sampai jadi di rumah juga harus ada ya alat untuk memonitor kondisi gawat, yaitu kalau bisa adalah termometer dan oximeter sebenarnya. Termometer untuk melihat suhu badan gitu, karena kadang-kadang kita tuh merasa baik-baik aja, ternyata temnya udah 38,5 atau sebaliknya. Kita ngerasa menggigil, kita ngerasa panas, tapi kalau di tem sebenarnya 36,5 gitu. Jadi kita juga harus punya alat bantu gitu ya supaya kita tidak khawatir berlebihan atau kita tidak lengah gitu. Nah, kemudian gejala yang lainnya kalau keluar pecah ketuban. Nah, kalau pecah ketuban atau ketubannya mengalir, walaupun tidak ada tanda-tanda perdarahan, tidak ada tanda-tanda kontraksi, itu tetap harus langsung berangkat ke rumah sakit. Gitu ya. Dan kemudian atau ada gejala-gejala yang lain seperti gejala yang tadi saya sampaikan tentang infeksi COVID itu ya. Jadi kalau ada diare yang berlebihan lebih dari 5 kali sehari gitu ya, itu harus segera ke rumah sakit juga. Gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda itu, walaupun di luar dari 3 kali pemeriksaan dasar yang tadi saya sampaikan, di luar dari dokternya bilang harus kontrol kapan, itu harus segera ke rumah sakit gitu ya. Bagaimanapun ya kita manusia biasa gitu ya. Manusia biasa ya namanya ikhtiar nggak akan bisa terlindungi 100%, tapi minimal kita sudah melakukan yang maksimal gitu. Jangan sampai pengetahuan kita yang tidak cukup, kemudian usaha kita yang tidak maksimal itu membawa bencana gitu ya. Itu yang tidak kita harapkan gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi asalkan kita betul-betul tahu prinsipnya, sebenarnya kita sudah tidak perlu khawatir lagi mau siapapun yang ada positif di sekitar kita, asalkan kita pegang prokesnya itu dengan baik di setiap suasana, kita nggak akan kena kok. Apalagi kalau memang pisah rumah gitu ya, terus kita buka jendela, dia buka jendela, insya Allah nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, dokter. Masih terkait PCR nih, dok. Ada yang ingin bertanya. Jadi teman saya 10 hari PCR, tapi mohon maaf, teman saya 10 hari PCR belum jadi sampai hari ini. Sedangkan untuk kelahiran normal kita tidak tahu kapan tanda-tanda tersebut. Mohon tipsnya, dok, agar mengetahui kapan sebaiknya tes PCR. Nah, ini yang paling sulit saya jawab juga memang ya. Ya banyak banget balik kasus lagi. ini, dok. Iya, betul. Dan saya tuh sebenarnya juga berat juga ngomongnya gitu ya, karena PCR itu juga bayar sendiri gitu ya, dan nggak bisa dibilang murah juga. Jadi dengan sangat berat hati saya bilang, tetap tadi, kayak tadi saya bilang, kalau mau kita tuh benar-benar aman gitu ya, itu sebenarnya PCR harus real time. Pada saat mau persalinan itu dicek PCR sebenarnya. Tapi itu nggak mungkin di negara kita. PCR nggak bisa jadi cepat gitu ya. Bahkan tadi sudah bilang bahwa 10 hari itu belum jadi hasilnya gitu ya. Nah, kita harus menyadari dulu bahwa dalam span 10 hari itu selalu ada kemungkinan kita terinfeksi gitu ya.
Sehingga apabila kita kita bikin kebijakan di rumah sakit, kita mau bersalin di sebuah rumah sakit, kita tanya dulu kebijakannya. Karena terus terang aja, itu di rumah sakit itu berbeda-beda memang ya. Jadi ada yang masih berlaku seminggu, ada yang berlaku 3 hari gitu. Sebenarnya sih itu balik lagi ya, sebenarnya nggak ideal juga. 3 hari pun itu sebenarnya nggak ideal gitu ya. Karena nggak bisa menjamin bahwa pada saat 3 hari itu ibu-ibu itu tidak tertular infeksi COVID-19. Jadi kalau bertanya sama saya, kapan sih sebenarnya? Jadi sebenarnya Kemenkes sama POGI itu juga sudah menyetujui bahwa untuk ibu hamil itu paling tidak 37-38 minggu itu harus di-swab. Ya, karena sejak saat itu persalinan spontan itu sudah bisa terjadi. Nah, bukan enak sih ya. Kalau misalkan pasiennya itu sudah jelas harus sesar, itu gampang saya jawabnya ya. Semakin dekat PCR-nya itu diperiksa semakin baik gitu. Jadi ya tergantung dari tempat kita mau sesar itu kapan boleh maksimal atau sejauh apa boleh dilakukan gitu. Kalau saya sih ya sedekat mungkin gitu. Kalau PCR-nya bisa sehari ya sehari sebelum sesar itu PCR. Tapi kalau tidak, nah itu nanti dibicarakan lebih lanjut. Nah, kalau persalinan normal ini yang rumit gitu ya. Karena 37 minggu itu sudah ada yang bisa lahir, sampai 40 minggu pun ada yang belum lahir gitu. Jadi ini susah-susah gampang dijawab gitu. Paling tidak 37-38 minggu sudah swab dan nanti dilihat perkembangannya kalau saya sih ya. Kalau saya dilihat perkembangannya, kalau memang rasanya itu kepalanya belum turun ya, kemudian tanda-tanda kontraksi belum ada, mungkin masih bisa ditunda lagi gitu, nggak seminggu sekali gitu ya di swab. Kemudian kalau diperiksa ternyata kepalanya belum masuk gitu ya mungkin bisa ditunggu lagi. Tapi kalau deket-deketnya sampai 40 minggu gitu ya, paling tidak seminggu sebelumnya harus sudah swab. Tapi juga harus menerima apabila pada saat dilakukan persalinan itu nanti kita minta swab antigen lagi gitu paling tidak gitu ya. Karena swab PCR saat itu pada saat pembukaan 3 cm, kita ambil sampelnya saat itu pun jadinya tidak akan hari itu gitu ya. Jadi idealnya sih memang pada saat persalinan itu dilakukan PCR sebenarnya. Dan itu bukan untuk rumah sakitnya loh sebenarnya ya. Rumah sakitnya sih gini, oke dok, ini ada yang datang gitu ya, kenceng-kenceng sudah pembukaan 5. Ya sudah swab antigen, kalau bisa PCR gitu ya. Ternyata pasiennya enggak mau, cuman swab antigen aja. Ada yang mau. Saya mau dok swab antigen dan PCR gitu. Swab antigen itu sebenarnya untuk minimal kita bisa meminimalisir kebocorannya. Dan harus saya sampaikan, swab antigen itu tidak 100% sama dengan hasilnya dengan PCR. Artinya gini, belum tentu yang swab antigen negatif itu PCR-nya negatif. Tapi sebagian besar yang swab antigen positif itu memang PCR-nya akan positif gitu. Paling tidak kita bisa menyaring jauh lebih banyak daripada kalau tidak di swab sama sekali gitu sebenarnya sih. Swab antigen banyak yang false negatif juga. Nah, kalau gini, rumah sakit ya, menerima pasien dengan swab antigen negatif, itu kita bisa membantu persalinannya gitu ya. Setelah itu PCR-nya belum keluar pun hasilnya, pasiennya boleh pulang gitu. Nah, kalau PCR-nya ternyata tadi positif, yang rugi siapa? Rumah sakit sih udah pulang ya, tinggal kita melakukan ya merugikan juga sih rumah sakit ya. Tapi minimal kan kalau di rumah sakit semuanya sudah dengan APD gitu ya. Jadi transmisi dari pasien tersebut bisa sangat minimal. Tapi yang di rumah gimana coba? Di PCR di rumah sakit, hasilnya tidak langsung keluar gitu ya, baru besoknya atau 2 hari kemudian pasiennya udah pulang. Ternyata hasil swabnya positif. Yang rugi siapa? Di rumah itu sudah cipika-cipiki gitu kan, seneng ya habis melahirkan, belum lagi nanti kalau ada orang tua datang nengok dan sebagainya gitu. Dan itu klaster keluarga sangat mungkin terjadi. Jadi yang tadi sebelum saya sampaikan juga, mungkin ini ada pertanyaannya juga tadi ya, sebisa mungkin jangan ada yang menjenguk. Dah,
gitu ya. Jadi sangat nggak enak memang, karena memang ini pun juga saya rasakan di keluarga saya gitu ya, bahwa kekeluargaan itu udah mendarah daging kan di kita ya gitu, sebagai adat timur, kita juga orang Jawa gitu, luar biasa kental kekeluargaan kita itu, dan sangat menyakitkan di pandemi gitu ya. Apalagi di masa-masa bahagia kita seperti perkawinan, persalinan, itu luar biasa loh, yang biasanya kita berbagi dengan kebahagiaan itu dengan orang-orang terdekat kita. Tapi kita harus mengesampingkan itu dulu, mengesampingkan balik tadi. Keegoisan kita, keinginan kita, gitu ya, itu dikesampingkan dulu sementara ini. Jangan ada dijenguk sama sekali. Jangan ada berkumpul untuk seremonial, akikoh, kemudian atau nanti anaknya sudah agak gede disunat gitu ya. Sudah jangan dulu, saya bilang. Tunda semuanya. Terlalu banyak yang dipertaruhkan di sini gitu ya. Oke, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pertanyaan tadi. Untuk permasalahan vaksin ini, Dok, mungkin Ya. vaksin aman untuk ibu hamil dengan usia tertentu, tapi apakah juga vaksin aman untuk janin? Dan untuk pendamping yang sudah vaksin, apakah tidak perlu lagi swab antigen nanti waktu mendampingi? Bagaimana tuh, Dok? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini saya senang dapat pertanyaan ini ya. Karena pasti ada hal-hal yang tidak sempat saya masukkan ya dalam presentasi saya tadi gitu. Nah, ini sangat bermanfaat gitu pertanyaan pernyataan ini. Jadi vaksin itu sampai sekarang itu belum sebenarnya rekomendasinya itu belum sampai pada betul-betul terbukti tidak menimbulkan kecacatan pada bayi atau gangguan pada bayi. Itu memang belum ada penelitian yang tertinggi. Kalau penelitian tertinggi itu kita ada tingkatannya gitu ya. Namun demikian dari penelitian yang sudah ada itu sampai sekarang itu memang belum ada yang menyebutkan bahwa vaksin itu menyebabkan kelainan atau gangguan pada janin. Dan juga menilik bahwa pandemi ini situasinya sangat luar biasa membahayakan gitu ya. Itu memutuskan pemerintah dan juga organisasi profesi dan juga negara-negara di dunia itu memutuskan bahwa vaksin ini boleh diberikan pada ibu hamil gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa jelas tidak menimbulkan satu bahaya pada ibu hamil dan janin, tapi sampai saat ini belum ditemukan adanya evidence bahwa vaksin itu menimbulkan kecacatan atau gangguan pada janin yang dikandung, gitu ya. Jadi rekomendasi ini sudah berjalan itu pada usia kehamilan 12 sampai 33 minggu. Artinya ya jangan sebelum 12 minggu, jangan lebih dari 33 minggu gitu ya. Jadi kalau kadung sekarang sudah 36 minggu, ya sudah jangan vaksin dulu begitu. Nah, kemudian tentang vaksin, apakah tidak perlu swab antigen gitu ya? Pada kenyataannya, mayoritas hampir semua tenaga kesehatan yang saat ini terinfeksi COVID sudah tervaksin, gitu ya. Jadi bahkan kami adalah populasi yang diutamakan pertama kali untuk menerima vaksin dulu itu ya. Jadi di Surabaya saya yakin hampir 100% semuanya sudah vaksin. Kecuali kalau pada saat itu masih ada komorbid, kecuali pada saat itu masih sakit, masih hamil, dan seterusnya. Nah, kami pun pada saat ini betul-betul merasakan hantamannya gitu ya. Jauh sekali kecepatan transmisi infeksi COVID-19 ini pada tenaga kesehatan, dan dengan sedih dan sangat sakit hati sebenarnya saya bahwa tenaga kesehatan ini banyak yang menjadi korban gitu ya pada second wave ini gitu. Jadi vaksin sayangnya tidak ada satupun vaksin di dunia
yang melindungi 100% dari infeksi COVID. Gitu ya. Jadi, dengan begitu bisa disimpulkan bahwa screening itu harus tetap berjalan. Prokes itu harus tetap berjalan, gitu ya. Karena vaksin only tidak akan bisa menghentikan pandemi. Satu-satunya yang bisa menghentikan pandemi adalah kita harus sesegera mungkin memutus rantai transmisi infeksi COVID-19. Itu ya. Jadi jawabannya jelas masih harus gitu. Walaupun sudah vaksin 2 kali. Bahkan kalaupun ini nanti ya, jadi kabar-kabarnya, isu-isunya, ada vaksin booster untuk tenaga kesehatan. Kalaupun sudah di booster 10 kali gitu taruhlah ya, tetap screening itu perlu, tetap masih mungkin bisa terinfeksi. Itu. Jadi tolong betul-betul dipahami posisi vaksin itu bukan untuk 100% pencegahan infeksi. Gitu ya. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir, dokter. Monggo. Bagaimana cara mengatasi stres yang berlebihan pada usia hamil sekarang sampai nantinya setelah persalinan? Bagaimana cara manajemen stresnya, Pak? Oke. Jadi stres ini pasti dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, gitu ya. Pasti, saya yakin pasti, karena banyak sisi ya yang terlibat di pandemi ini. Jadi tidak hanya sisi kesehatan, tapi juga sisi ekonomi, sosial, gitu ya. Nah, dan agama bahkan ya, bahwa kita jadi sudah tidak bebas lagi dalam beribadah di tempat ibadah umum. Sedih sekali rasanya gitu ya. Bahkan pada saat pertama-tama sebenarnya yang penting adalah semua kehamilan harusnya terencana. Gitu ya. Semua kehamilan harusnya terencana dengan baik. Jadi kalau memang betul-betul ingin hamil, pertimbangkan masak-masak dulu bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti tadi yang saya sampaikan untuk hamil di masa pandemi ini gitu ya. Jadi kalau ada kemungkinan untuk menunda, saya sarankan lebih baik ditunda terlebih dahulu, dipersiapkan dengan baik. Kalau masih punya komorbid gitu ya, misalkan dokter saya punya diabetes, saya punya hipertensi, itu bukan tidak boleh hamil, tetapi yang disarankan adalah baru mulai hamil pada saat hipertensi atau diabetesnya sudah terkontrol. Jadi jangan sampai karena WFH gitu ya, kita tiba-tiba hamil gitu, hamil yang tidak direncanakan gitu ya, itu jangan sampai terjadi. Jadi sebelum kita membicarakan tentang kehamilan di era pandemi, harus digarisbawahi semua kehamilan harus terencana dengan baik. Lakukan preconceptional counseling. Jadi konseling pada dokter kandungan itu bukan pada saat sudah hamil gitu ya. Justru sebelum hamil harus dipikirkan secara masak-masak apa saja yang harus diperhatikan, apa saja persiapannya. Kemudian yang kedua, di masa pandemi ini jangan memikirkan kalau sudah kena nanti saya harus gimana, telat gitu ya. Jadi yang harus difikirkan adalah bagaimana kita bisa menjaga diri dan keluarga terdekat supaya terhindar dari infeksi COVID-19 gitu ya. Hilangkan dulu keegoisan, hilangkan dulu keinginan, hilangkan dulu kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu gitu ya. Betul-betul tentukan prioritas gitu. Jadi aktivitas hanya yang sangat penting saja. Kalau memang masih harus bekerja, keluarlah hanya untuk bekerja. Gitu ya, lakukan semuanya di rumah selebihnya. Sebisa mungkin ada orang jangan lepas masker, itu prinsip ya. Dimanapun berada di toilet, apalagi di toilet itu tertutup, itu kita harus pertimbangkan masak-masak untuk melepas masker ya. Jadi apalagi kalau ada orang, jangan pernah melepas masker. Artinya makan bersama, acara bersama itu tidak boleh pada saat sekarang ini, gitu ya. Kejem saya ya, tapi harus karena sampai sekarang juga masih ada yang makan bersama, gitu ya, acara-acara tanpa menggunakan masker, gitu. Dan face shield itu tidak sama dengan masker, jadi berbeda. Masker itu mutlak tidak boleh digantikan dan sekarang bahkan harus double, gitu ya.
Kalau menggunakan masker bedah, dilapisi dengan masker kain. Kemudian yang ketiga, positive thinking. Nah ya, positive thinking baik untuk kehamilannya sendiri dan juga tadi untuk orang-orang di sekitar kita. Berpikirlah bahwa ada kemungkinan orang di sekitar kita itu positif sebelum dia benar-benar terbukti negatif. Dan yang paling ideal adalah bukti negatif itu PCR real time. Jadi walaupun dia sudah di swab 2 hari lalu, sehari lalu gitu ya, itu tetap ada kemungkinan terinfeksi di kemudian hari. Jadi jangan karena kita tahu barengan gitu swabnya, kita sama-sama swab 3 hari yang lalu kok, terus makan bersama. Tidak ada yang seperti itu, ya. Jadi yang betul-betul ideal dan benar-benar mewakili situasi infeksi pada seseorang adalah PCR real time. Saat itu juga di depan mata kita, hasilnya juga pada saat itu sebelum orangnya kemana-mana. Gitu. Nah, dan itu tidak mungkin. Artinya bahwa semua orang di sekitar kita mungkin saja positif. Gitu ya. Kemudian persiapkan persalinan dan kehamilan dengan baik. Gitu. Kooperatiflah dengan tenaga kesehatan yang selama ini merawat gitu ya, dan juga perhatikan peraturan-peraturan pada fasilitas kesehatan masing-masing karena itu semua dibuat demi kepentingan bersama gitu ya. Kalau nanti nakesnya banyak yang kena, tutup rumah sakitnya, siapa juga yang rugi gitu ya. Pasien-pasien akan menumpuk di sebuah rumah sakit sampai harus melahirkan di matras di lantai, sampai harus berdiri sambil kontraksi karena belum ada tempat gitu ya. Poli harus tutup di sebuah rumah sakit karena asistennya positif semua. Harus saling menjaga. Jangan hanya ingin mengamankan diri sendiri, karena pada akhirnya nanti kita membutuhkan orang lain loh. Gitu ya. Kita membutuhkan fasilitas kesehatan untuk semua tenaga kesehatannya itu masih bisa bekerja gitu ya. Nah, itu pembatasan-pembatasan itu kita gunakan juga untuk mengurangi transmisi antar pasien. Jadi kalau dibatasi jumlah pasiennya, tolong dengan sangat itu dipahami, itu dimaklumi gitu ya. Karena juga untuk mengurangi transmisi antar pasien, mengurangi transmisi antar pasien ke tenaga kesehatan gitu semua supaya sistem pelayanan kesehatan maternal itu tetap berjalan. Itu aja sih ya. Jadi ini karena udah terakhir ya, jadi saya juga mohon maaf kalau tadi masih ada banyak hal yang mungkin belum disinggung dalam presentasi saya, karena nggak mungkin juga, karena keterbatasan waktu. Saya mohon maaf juga kalau ada yang tidak berkenan dari kata-kata saya mulai dari awal sampai akhir tadi, dan semoga ini dapat bermanfaat dan mengurangi stres gitu ya, bukan menambah stres. Oke, Mbak Lili, kira-kira itu dari saya. Ya, terima kasih kepada Dr. Hanifah Erlin yang sudah meluangkan waktunya dan kepada audiens yang sangat antusias dan partisipasi dalam acara Health Talk kali ini. Sampai bertemu di Health Talk selanjutnya. Saya akhiri, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya, ibu-ibu, bunda-bunda. Amin. Alhamdulillah sehat, Dok. Kalau bisa stay at home saja. Ya. Stay at home saja. Karena kalau di rumah kita nggak perlu pakai masker, ya kan? Nggak perlu pakai masker, nggak perlu bingung buka masker di mana, nggak perlu bingung megap-megap, udah stay at home. Kalau yang masih bekerja, tolong betul-betul prokesnya tadi itu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan, sehat-sehat selalu. Mbak Lili, Mas Budi, Mbak Chandrika, Mas Solehudin, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.